saya Alfito Gita Bayaka. Saya adalah mahasiswa informatika UPN Veteran Jawa Timur. Dan ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perangkat input dan output. Yuk langsung saja ke videonya. Perangkat input dan output adalah bagian penting dari sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan mesin. Untuk memahami lebih dalam, mari kita jelajahi konsep ini dengan lebih detail, termasuk peran mereka dalam siklus pemrosesan data serta beberapa contoh tambahan yang lebih spesifik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah segala jenis alat atau media yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sistem komputasi lainnya. Data yang dimasukkan bisa berupa informasi yang harus diolah komputer atau perintah yang memberitahu komputer bagaimana cara menjalankan suatu tugas. Dan ya, berikut contoh perangkat input beserta penjelasannya. Yang pertama adalah keyboard. Benda yang sering kita temui sehari-hari ini merupakan salah satu perangkat input yang paling umum digunakan. Keyboard berfungsi untuk memasukkan karakter teks, angka, simbol, dan yang lainnya ke dalam komputer. Setiap tombol di keyboard mengirimkan sinyal tertentu yang diterjemahkan oleh komputer menjadi input. Yang kedua, ada mouse, alat yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar komputer. Dengan menggerakkan mouse, pengguna dapat memilih objek, membuka program, dan menggambar pada aplikasi tertentu. Yang ketiga nih, ada touchpad. Touchpad biasanya terdapat pada laptop, dan touchpad sendiri berfungsi seperti mouse tadi, tetapi lebih ringkas karena menyatu dengan perangkat. Yang keempat, ada scanner. Scanner sendiri berfungsi ketika kita misalnya memiliki dokumen fisik dan kita ingin menjadikannya dokumen yang bisa diolah atau dokumen digital gitulah, seperti itu. Dengan scanner ini kita dapat menyimpan, mengolah, atau mengedit di komputer. Yang selanjutnya ada mikrofon. Yang kelima ada mikrofon. Mikrofon digunakan untuk menangkap suara input. Suara yang ditangkap bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti komunikasi audio, perintah suara, voice command, atau perekaman. Yang keenam ada webcam. Webcam biasanya digunakan untuk menangkap gambar atau video secara langsung dan mengirimkan ke komputer. Seringkali digunakan dalam panggilan video atau konferensi. Webcam ini biasanya juga digunakan oleh streamer-streamer pada saat ini, seperti contohnya streamer favorit saya seperti Winda Pusdara dan ya yang lain-lain. Lalu untuk yang ketujuh adalah game controller atau joystick. Dari kecil kita pasti pernah bermain dengan konsol seperti PS1, PS2, PS3, dan seterusnya. Nah, konsol ini digunakan khusus untuk input dalam aplikasi permainan. Cara kerjanya yaitu mengubah input fisik dari pemain menjadi aksi di dalam permainan. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8, ada barcode scanner. Barcode scanner sendiri digunakan untuk membaca informasi yang disimpan dalam bentuk kode batang atau barcode dan transfernya ke komputer sebagai data digital. Barcode scanner ini biasanya digunakan di toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart, maupun toko-toko buku seperti Gramedia dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya ada fingerprint scanner. Fingerprint scanner menggunakan sidik jari untuk memasukkan data biometrik. Biasanya digunakan untuk tujuan autentikasi keamanan. Lalu yang selanjutnya, yang ke-10 ada VR controller.
VR control sendiri adalah alat kontrol yang digunakan dalam pengalaman realitas virtual untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual. Nah, jadi ketika kita bermain VR itu, jika kita ingin menggerakkan karakternya atau karakter kita sendiri, kita harus menggerakkan VR-nya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang ke-11 adalah stylus. Nah, stylus itu biasa digunakan bersama dengan tablet grafis atau layar sentuh. Stylus sendiri berfungsi untuk menggambar atau menulis secara digital. Stylus ini sering digunakan oleh seniman digital ataupun desainer grafis pada saat ini, dan digunakan pada perangkat seperti tablet. Lalu yang selanjutnya ada grafik tablet. Grafik tablet sendiri digunakan oleh seniman dan desainer untuk menggambar secara digital menggunakan stylus pada permukaan tablet yang memungkinkan kontrol lebih presisi daripada mouse. Lalu yang selanjutnya ada kamera digital. Kamera digital dapat digunakan sebagai perangkat input untuk menangkap gambar ataupun video. Lalu kita bisa mengunggahnya ke komputer ataupun perangkat yang lain. Yang selanjutnya benda yang sering kita temui sehari-hari yaitu remote control. Tentunya remote control ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan perintah ke perangkat elektronik seperti TV, proyektor, AC, dan sistem komputer jarak jauh lainnya menggunakan sinyal inframerah atau radio. Nah, itu saja untuk perangkat input. Selanjutnya kita ke perangkat output. Perangkat output adalah alat yang memungkinkan hasil pengolahan data di komputer ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk yang bisa dipahami, seperti teks, grafik, suara, ataupun fisik seperti cetakan. Nah, hasil yang diberikan ini adalah informasi atau data yang telah diolah oleh sistem komputer. Nah, berikut contoh perangkat output dan beserta penjelasannya. Yang pertama, ada monitor atau display screen. Monitor adalah perangkat output yang paling umum yang digunakan untuk menampilkan teks, grafik, video, dan antarmuka pengguna. Monitor hadir dengan berbagai jenis termasuk LCD, LED, dan OLED. Nah, yang kedua ada printer. Printer digunakan untuk menghasilkan output fisik berupa cetakan dari dokumen digital. Printer hadir dengan beberapa tipe seperti printer inkjet yang menggunakan tinta dan printer laser yang menggunakan toner untuk mencetaknya. Lalu yang ketiga ada speaker. Speaker sendiri digunakan untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan komputer maupun ponsel kita. Nah, misalnya dari file audio atau suara notifikasi sistem. Biasanya fungsi speaker untuk itu. Yang selanjutnya atau yang keempat ada headphones. Headphones mirip dengan speaker, tetapi perangkat ini digunakan secara individual untuk mendengarkan suara tanpa mengganggu orang lain, dan kita bisa mendapatkan kenyamanan ketika mendengarkan lagu. Yang kelima ada proyektor. Proyektor sendiri biasanya digunakan untuk menampilkan gambar atau video di layar besar atau dinding. Nah, biasanya digunakan ketika kita misalnya presentasi atau hiburan maupun acara. Nah, selanjutnya yang keenam ada plotter. Plotter merupakan sebuah perangkat khusus yang digunakan untuk mencetak grafik vektor. Biasanya digunakan oleh insinyur atau arsitek untuk mencetak desain teknis seperti dinar bangunan atau peta. Yang selanjutnya ada 3D printer. Nah, 3D printer sendiri merupakan perangkat output yang menghasilkan objek fisik
dari model digital dengan menumpuk lapisan material yang biasanya itu plastik atau resin digunakan dalam pembuatan prototipe misalnya, ataupun rekayasa dan bahkan desain produk. Saya sendiri pernah menggunakan 3D printing ini semasa saya SMK dulu, dan ya saya cukup tahu lah beberapa dasar-dasar dalam menggunakan 3D printing ini. Lalu yang terakhir ada thermal printer. Thermal printer sendiri adalah printer yang bekerja dengan memanaskan bagian tertentu dari kertas yang sensitif terhadap panas untuk menghasilkan cetakan. Biasanya digunakan untuk mencetak tanda terima atau tiket maupun receipt. Thermal printer ini juga bisa digunakan ketika di retail-retail seperti Indomaret ataupun Alfamaret dan yang lain sebagainya. Jika kita membeli barang dan kita menerima sebuah struk, nah itu biasanya dari thermal printer. Dan fun fact-nya, ketika kertas yang kita pakai tadi jika dipanaskan akan menjadi kertasnya, tulisannya akan menjadi hilang. Setahu saya seperti itu. Nah, itu saja untuk perangkat output. Dan ya, sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.